Bab 149, Kunjungan Samping Tempat Tidur 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Kecanggungan itu tak tertahankan. Jika dia tidak begitu terluka, dia setidaknya bisa memalingkan muka atau menyesuaikan postur tubuhnya. Tetapi saat ini, bagi Eugene, menggerakkan apapun di bawah lehernya merupakan tantangan yang menakutkan. Jadi Eugene hanya bisa mempertahankan ekspresi canggung sambil menatap ubun-ubun kepala Doines saat pria itu membungkuk padanya dalam-dalam, dengan sangat hormat. Petik 2. Itu, kondisi kesehatanmu yang buruk. Kenapa kamu tidak menghentikannya dan duduk? Direkomendasikan oleh Eugene. Saya baik-baik saja seperti ini, Doines menolak tawaran tersebut. 1. Tidak? Apa maksudmu dengan, aku baik-baik saja? Bukankah kamu ditusuk melalui dada? Izinkan saya mengatakan, sebagai seseorang yang juga memiliki lubang menembus dadanya, saya sangat akrab dengan bagaimana rasanya. Eugene mengoceh dengan canggung ketika dia mengingat kembali kenangan kehidupan masa lalunya. Perasaan yang sangat menyebalkan dan hampa, bukan? Ya, lubang yang dilaluiku mungkin lebih besar, tapi tetap saja. Saya tidak bisa berjalan seperti Anda, dan saya hanya harus berbaring di sana menunggu kematian, Anda tahu. Sungguh menakjubkan, terdengar tanggapan dari Doines. Malu dengan kata-kata yang dia keluarkan, Eugene terbatuk dengan canggung. Aku tidak mencoba untuk menyombongkan diri bahwa lubang dadaku lebih besar, Eugene dengan kaku meminta maaf ketika dia dengan putus asa mencoba untuk melepaskan fiksasi dengan lubang dada yang berderak di dalam kepalanya, tetapi itu tidak berjalan sesuai keinginannya. Menginginkannya. Jika Anda benar-benar memikirkannya, memiliki lubang di dada adalah cedera dengan banyak konotasi untuk Eugene. Kematiannya di kehidupan sebelumnya juga disebabkan oleh lubang di dadanya, dan Sienna, yang masih disegel di pohon dunia, juga memiliki lubang di dadanya. Petik 2. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk berhenti berdiri di sana dan duduk? Tubuhku juga tidak dalam kondisi bagus, jadi harus melihatmu berdiri di sana agak sulit, keluh Eugene. Iya, Doines setuju dan, tanpa upaya penolakan lebih lanjut, duduk di kursi dekat tempat tidur. Saat jarak di antara mereka semakin pendek, Eugene lebih bisa merasakan aura kematian yang melekat di sekitar Doines. Berapa banyak waktu yang tersisa? Tanya Eugene. Aku tidak akan berhasil melewati malam ini, jawab Doines dengan suara tenang. Jika kamu memanggil pendeta tinggi dari kerajaan suci, masih ada kemungkinan kamu bisa diselamatkan, atau mungkin kita bisa memanggil orang suci, usul Eugene. Saya yang paling tahu tubuh saya sendiri, bantah Doines. Bahkan restu dari orang suci tidak akan mampu merevitalisasi tubuhku ini. Tidak ada perubahan dalam ekspresi Doines saat dia terus berbicara. Petik 2. Situasi saat ini. Ini adalah bukti betapa tidak kompetennya klan Lionheart, tidak, Black Lions telah menjadi. Kami sangat arogan dan mabuk karena kehormatan menjadi keturunan pahlawan besar sehingga kami tidak dapat memenuhi tuntutan posisi kami dengan baik. Kau terlambat menyadarinya, tegur Eugene. Itu karena dunia terlalu damai, kata Doines menyesal. Yang menggelikan adalah kenyataan bahwa keturunan Vermont begitu mabuk akan perdamaian. Jika tubuh saya sehat dan saya masih memiliki kekuatan yang dulu saya miliki, saya akan membuat kalian semua singa hitam 2, yang arogan berlutut dan kemudian memukuli kalian dengan dayung, ancam Eugene. Maafkan saya, kata Doines sambil menundukkan kepalanya sekali lagi. Petik 2. Izinkan saya untuk membawa kesalahan dari dosa itu bersama saya ketika saya meninggal. Ejekan lebih lanjut hanya akan memicu ketidakpuasan generasi muda. Jadi tolong, saya harap Anda mengingat fakta ini dan menjaga kami. Kamu tidak memintaku untuk bergabung dengan Black Lions, kan? Eugene bertanya dengan skeptis. Doines menggelengkan kepalanya saat dia berkata, saya sangat sadar bahwa singa hitam terlalu kecil untuk menahan Anda, Tuan Hamel. Namun, karena Sir Hamel memang memiliki hubungan yang menghubungkan dirinya dengan singa hitam, saya harap Anda dapat mengawasi perubahan di ksatria singa hitam, meskipun dari kejauhan. Perubahan, katamu. Eugene memukul bibirnya dan memiringkan kepalanya dengan rasa ingin tahu. Berhentilah bersikap tidak jelas dan katakan padaku, apa sebenarnya yang akan kamu ubah? Kastil singa hitam akan membuka pintunya. Pintunya. Seperti yang mungkin Anda ketahui, Sir Hamel, Black Lions bukanlah tempat yang bisa diikuti hanya karena mereka mau. Pembatasan relatif lebih longgar untuk setiap anggota keluarga utama yang ingin bergabung, tetapi untuk keturunan agunan untuk menjadi Black Lion, mereka harus terlebih dahulu memiliki keterampilan yang tidak kita kenali. Betul sekali. Petik 2. Mulai sekarang, jika ada anak yang ingin menjadi singa hitam di antara keturunan agunan yang menghadiri upacara kelanjutan garis darah, mereka dapat dibawa langsung ke kastil untuk pelatihan lebih lanjut. Upacara kelanjutan garis darah itu sendiri adalah masalahnya, sela Eugene ketika wajahnya cemberut. Perubahan yang kamu bicarakan, pada akhirnya, hanya akan menambah jumlah Black Lions di generasi selanjutnya. Yah, itu mungkin bagus untuk meningkatkan kekuatan klan. Bahkan jika kualitasnya sedikit menurun, peningkatan kuantitasnya lebih dari sekadar menebusnya, dan bahkan jika itu berarti mengajar orang bodoh sejak usia muda, itu masih bisa berguna. Namun, selama tradisi upacara kelanjutan garis darah tetap ada, perubahan lain tidak akan memadai. Sebagai buntut dari insiden ini, bukankah Anda mengatakan bahwa beberapa cabang agunan secara mencurigakan hilang pada saat yang sama?
Fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa perselingkuhan ini muncul dari ketidakpuasan yang ditanggung oleh keturunan agunan terhadap keluarga utama. Dan dari mana datangnya ketidakpuasan ini? Itu semua karena upacara kelanjutan garis darah yang konyol itu, Yujin mengkritik. Doines ragu-ragu. Namun, upacara kelanjutan garis darah adalah leluhur agung kita. Vermont bajingan itu pasti pikun, sembur Yujin. Tidak dapat mengendalikan amarahnya, dia secara tidak sadar mencoba melompat ke prestasinya. Tentu saja, pada saat dia mencoba mengerahkan kekuatan apapun dengan tubuhnya, dia harus menahan diri untuk tidak berteriak karena rasa sakit yang menjalari seluruh tubuhnya. Terus terang, tradisi itu tidak sepenuhnya tidak dapat dipahami. Vermont telah mengambil lebih dari 10 istri dan memiliki lusinan anak. Di antara banyak anaknya, anak yang paling berprestasi telah menjadi patriark keluarga berikutnya. Tapi bagaimana setelah itu? Ini meninggalkan banyak saudara kandung yang tidak bisa menjadi patriark. Situasinya akan tertata rapi jika patriark berikutnya baru saja melakukan pembersihan, tetapi akan konyol jika anak-anak dari seorang pahlawan bertarung satu sama lain, membunuh saudara mereka sendiri. Pada akhirnya, generasi pertama semuanya meninggal, dan banyak saudara juga melahirkan banyak anak sekali lagi. Masalahnya dimulai dari sana. Vermont telah meninggal, meninggalkan warisannya, klan Hati Singa sang pahlawan besar. Dan keluarga agunan yang tidak menjadi keluarga utama mencoba mewarisi warisan besar dan mendapatkan kejayaan. Upacara kelanjutan garis darah diperlukan, desak Doines setelah menghela nafas panjang. Upacara kelanjutan garis darah memastikan bahwa keluarga utama mempertahankan perawakannya yang unik dan mencegah keluarga agunan untuk menguasainya. Jika bukan karena upacara kelanjutan garis darah, klan secara keseluruhan mungkin sudah lama menghilang karena pertikaian. Aku tahu, Yujin mengakui sambil merilekskan ekspresinya. Vermont, bajingan itu. Dia pasti telah menciptakan upacara kelanjutan garis darah karena dia punya alasan sendiri untuk melakukannya. Untuk alasan apa itu, pikiran yang tidak ingin dipikirkan Yujin terus berkembang di kepalanya. Seiring dengan formula api putih keluarga utama, tradisi paksaan dari upacara kelanjutan garis darah telah memastikan keunggulan keluarga utama. Selama 300 tahun terakhir, ini telah memungkinkan keluarga utama untuk mengumpulkan kekuatan yang tidak dapat dilampaui, bahkan ketika cabang jaminan secara bertahap bertambah jumlahnya. Jika tidak ada upacara kelanjutan garis darah, dan rumus api putih telah diteruskan ke semua keturunan Leonhardt, maka akankah klan Leonhardt benar-benar terlihat seperti sekarang? Setiap orang akan menerima perlakuan yang sama, tetapi hanya satu dari mereka yang secara khusus disebut sebagai keluarga utama. Akankah cabang lain, selain dari garis langsung, benar-benar mengenali mereka sebagai keluarga utama? Mungkin, seperti yang dikatakan Doines, klan Leonhardt mungkin akan segera terpecah karena pertikaian. Dan bagaimana dengan sekarang? Berbagai faktor memastikan bahwa cabang agunan tidak dapat mengatasi keunggulan jalur langsung, status unik keluarga utama, menyimpan semua pusaka Vermont kecuali pedang cahaya bulan di gudang harta karun keluarga utama, dan mewarisi formula api putih dalam bentuknya yang sempurna, bersama dengan penggunaan leyland khusus. Semua ini telah menjamin keberlangsungan keluarga utama selama 300 tahun terakhir ini, serta kemampuannya untuk mengendalikan cabang agunan yang terus bertambah. Tapi semua itu karena alasan apa? Apakah itu benar-benar demi kehormatan klan? Yujin bertanya pada dirinya sendiri dengan tidak yakin. Vermont telah terlibat dalam reinkarnasi Hamel. Yujin dapat memastikan hal itu melalui pertemuannya dengan Sienna. Jiwa Hamel telah disegel di dalam kalung yang disimpan Sienna bersamanya sejak dia meninggal sebagai kenang-kenangan Hamel. Vermont telah mencuri kalung itu dari Sienna. Vermont, jika kamu bermaksud agar aku bereinkarnasi sebagai Leonhardt. Yujin tidak tahu bagaimana tepatnya reinkarnasinya tercapai. Namun, beberapa hal menonjol secara mencolok ketika dia memikirkannya secara sederhana. Tubuh tempat dia bereinkarnasi lebih unggul dari tubuh dari kehidupan sebelumnya. Tidak, itu jauh lebih unggul bahkan menonjol di antara Leonhardts. Untuk menjamin bahwa dia akan dilahirkan dalam tubuh sebagus ini, metode yang paling mudah adalah pertama-tama meningkatkan jumlah keturunan. Itu hanya tebakan, tapi, bagaimana jika itu benar? Apakah Vermont dengan sengaja menambah jumlah keturunannya untuk memberi Hamel tubuh terbaik? Untuk melestarikan inti kekuatan klan Leonhardt, Vermont telah memastikan bahwa keluarga utama itu istimewa. Dan bagaimana jika Hamel bereinkarnasi sebagai keturunan agunan? Itu tetap tidak akan menjadi masalah. Selama fondasi tubuhnya sangat baik, dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya untuk diambil, Hamel pasti akan tumbuh cukup kuat sehingga dia pada akhirnya akan mampu menekan keluarga utama. Hal-hal entah bagaimana berjalan dengan sangat baik sehingga Yujin telah diadopsi ke dalam keluarga utama dan bahkan telah mewarisi formula api putih, tetapi bahkan jika itu tidak terjadi, dia masih bisa menginjak-injak keluarga utama dan mengklaim semua milik keluarga utama. Kekuatan untuk dirinya sendiri. Petik 2. Singkirkan upacara kelanjutan garis darah, gumam Yujin sambil menghela nafas. Tidak perlu lagi. Itu juga menyebabkan masalah saat ini. Jika kita menyingkirkan upacara kelanjutan garis darah, sebagian besar keluhan dari garis agunan akan hilang. Doines masih ragu-ragu, tapi apakah kamu masih akan keras kepala meskipun itu membuatmu ditusuk dari belakang? Tanya Hamel mencemooh. Seperti yang kamu katakan, dunia begitu damai bahkan Leonhardt menjadi idiot yang tidak kompeten.
Namun, sekarang, segalanya tidak akan sedamai itu. Anda tidak pernah tahu kapan Helmut akan mengumumkan dimulainya perang, dan keturunan agunan yang menyimpan dendam terhadap keluarga utama semuanya telah menghilang. Doines mendengarkan dengan diam. Ini saat yang tepat untuk perubahan, desak Eugene sambil memelototi Doines. Jika kamu akan mati sebelum akhir hari, maka kamu harus meninggalkan surat wasiat sebelum menutup mata. Bagaimanapun, Anda adalah singa putih abadi. Kematianmu mungkin bukan yang paling terhormat, tapi namamu masih bergoyang di atas sesepuh lainnya. Jadi jika Anda menghapus upacara kelanjutan garis darah dalam surat wasiat Anda, bahkan para tetua tidak akan dapat mengajukan keberatan yang kuat terhadapnya. Tidak ada yang ingin menjadi yang pertama mengatakannya, tetapi mereka semua tahu bahwa situasi ini muncul karena tradisi sialan ini yang membusukkan klan dari dalam. Doines tidak segera menanggapi. Sementara Doines memejamkan mata dan merenungkan masalah itu selama beberapa saat, Eugene mencibir dan terus berbicara, sebenarnya, siapakah aku untuk mencoba menekanmu dalam hal ini? Anda tidak perlu meninggalkan surat wasiat jika Anda tidak mau. Karena setelah kau mati, aku akan membereskan kekacauan ini dan mencoba memperbaikinya sendiri. Tentu saja, itu harus menjadi perbaikan kasar yang tidak akan sebanding dengan surat wasiat yang ditinggalkan oleh singa putih abadi, tetapi apa yang dapat Anda lakukan? Hahaha, Doines tertawa terbahak-bahak mendengar ancaman terang-terangan ini. Untuk menerima nasihat bukan dari sembarang orang, tapi dari seorang pahlawan yang hidup 300 tahun yang lalu. Baiklah, saya mengerti. Saya akan memastikan, untuk meninggalkannya dalam surat wasiat saya. Upacara kelanjutan garis darah telah menjadi tradisi selama 300 tahun. Sebagai seseorang yang telah hidup selama 120 tahun, Doines adalah saksi hidup sejarah klan Leonhardt. Sebagai mantan anggota keluarga utama, dia telah menjadi salah satu penerima manfaat dari upacara kelanjutan garis darah. Oleh karena itu, menyangkal upacara kelanjutan garis darah terasa sama dengan menyangkal dasar dari klan Leonhardt, yang telah dia banggakan sepanjang hidupnya. Namun, itu perlu dilakukan. Doines mengakui betapa memalukannya kejadian ini dan juga mengakui bahwa cucu yang telah menikamnya melalui dada tidak merasakan rasa bangga yang sama seperti yang dia rasakan. Cucuku, Dominic, apakah dia mati dengan penyesalan? Tanya Doin. Seharusnya tidak ada ruang untuk penyesalan, jawab Eugene sambil berpikir. Konten iklan. Itu mengecewakan, Doines terkekeh sebelum melanjutkan. Saya ingin dia mati sambil menyesali pilihan dan tindakannya. Tapi, jika dia meninggal tanpa memiliki kesempatan untuk merasa menyesal, bukankah itu berarti kematiannya sangat menyakitkan sehingga dia tidak bisa berpikir untuk menyesal? Itu kematian yang sangat mengerikan, Eugene setuju. Petik 2. Tapi kematian dari mereka yang mengingini apa yang tidak pantas mereka terima dan jatuh ke dalam kejahatan selalu mengerikan. Aku berhutang banyak padamu, Tuan Hamel, kata Doines sambil bangkit sekali lagi dan menundukkan kepalanya dalam-dalam kepada Eugene. Pada saat yang sama, saya telah melakukan banyak sekali dosa. Jika Sir Hamel tidak menghentikan mereka di sana, semua anak dari keluarga utama akan dipersembahkan sebagai korban. Dan Ewart akan dimiliki sepenuhnya oleh sisa-sisa Raja Iblis. Untuk keturunan hati singa agung yang membunuh Raja Iblis. Untuk digunakan sebagai alat untuk menghidupkan kembali Raja Iblis yang sama. Hal seperti itu tidak akan pernah bisa dibiarkan terjadi. Eugene terbatuk. Kalau dipikir-pikir, sepertinya mereka tidak benar-benar terlahir kembali. Karena mereka hanyalah sisa-sisa. Dengan kata lain, itu tidak terlalu serius. Mereka hanya sepasang bajingan. Eugene telah mencoba mengatakan semua ini dengan ekspresi bermartabat, tetapi dia telah mengangkat dagunya terlalu tinggi, dan sekarang lehernya berdenyut kesakitan. Anehnya, jubah yang ditinggalkannya di sofa tampak menggeliat. Eugene membayangkan Mer menutupi mulutnya dengan tangannya saat dia mencoba menahan tawanya di dalam jubah. Petik 2. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu menyadari fakta bahwa aku adalah Hamel? Eugene menanyai Doines, mencoba mengubah topik pembicaraan. Saya melihatnya dalam mimpi, aku Doines. Mimpi, Eugene mengulangi dengan terkejut. Itu jawaban yang sangat tidak terduga. Setelah disergap oleh Dominic dan pingsan. Sepertinya kesadaranku masih memiliki sedikit hubungan dengan Demon Spear. Itu pasti karena sudah ada di tangan saya selama puluhan tahun, dan itu adalah senjata yang sangat tidak menyenangkan dan misterius. Dalam mimpi ini, saya melihat bagaimana Anda mengantar Dominic ke kematiannya. Tuan Hamel, Doines berhenti sejenak ketika dia selesai berbicara dan menatap tangannya sendiri. Satu tangannya yang tersisa gemetar ketakutan hanya karena membayangkan pemandangan yang dia saksikan dalam mimpi itu. Kekuatan dan teknik itu tidak akan pernah dimiliki oleh pemuda berusia 20 tahun. Juga, kemarahan yang Anda tunjukkan di makam leluhur besar kita lebih dekat dengan pengkhianatan yang akan dirasakan seseorang terhadap teman mereka daripada terhadap leluhur yang dihormati, jelas Doines. Petik 2. Memang, gumam Eugene dengan anggukan pengertian. Ketika dia mengetahui bahwa peti mati Vermont kosong, Eugene tidak dapat sepenuhnya menahan emosinya. Rasa pengkhianatan terhadap Vermont telah mencengkeramnya dan mengguncangnya sampai ke intinya. Doines ragu-ragu sebelum melanjutkan. Tombak iblis dan palu penghancuran. Mer, panggil Eugene tanpa membiarkan Doines menyelesaikan kata-katanya. Atas panggilannya, kepala Mer muncul dari antara lipatan jubahnya. Iya, apakah Sir Eugene?
yang telah terluka sampai tidak bisa bergerak setelah bertengkar dengan beberapa bajingan, memanggilku. Mer bertanya menggoda. Petik 2. Perhatikan kata-katamu, Eugene memperingatkannya. Saya tidak terluka, ini hanya ketegangan otot. Mer mengangguk. Dipahami, Anda menderita begitu banyak ketegangan otot sehingga Anda tidak dapat bergerak setelah bertengkar dengan beberapa bajingan, bukan? Kamu benar-benar akan mendapatkannya setelah tubuhku lebih baik, ancam Eugene Mer. Mengabaikan ancaman itu, Mer bertanya, jadi mengapa Anda memanggil saya, Sir Eugene yang hanya bisa menggerakkan bibirnya? Petik 2. Dapatkan tombak iblis dan palu penghancuran. Dari jubahku, Eugene keluar sambil menahan amarah yang mendidih di dalam dirinya. Mer hanya menjulurkan lidah padanya sebelum muncul kembali ke dalam jubah. Beralih ke Doines, Eugene menuntut, apakah kamu baru saja tertawa? Tidak sama sekali, bantah Doines. Tapi aku merasa seperti kamu tertawa. Eugene menuduhnya. Tidak sama sekali, ulang Doines. Kamu tertawa di dalam, bukan? Tidak semuanya. Di akhir interogasi singkat terhadap seorang lelaki tua yang dijadwalkan meninggal hari ini, Mer keluar dari jubahnya sambil menyeret tombak iblis besar dan palu penghancuran dengan rengekan tegang. Kedua senjata ini jelas lebih besar dari tubuhnya sendiri. Aku berpegang pada ini. Anda tidak memiliki keluhan, kan? Eugene menyatakan sambil menunjuk ke Demon Spear dan Annihilation Hammer dengan dagunya. Itu bukan lagi bekas persenjataan Raja Iblis yang sama. Meskipun bentuknya tidak berubah, kekuatan iblis yang membentuk fondasi senjata ini telah terhapus bersih. Sebaliknya, sebagian dari api petir yang mengalir melalui tubuh Eugene telah dituangkan ke dalam Demon Spear dan Annihilation Hammer. Karena ini, Eugene merasa ada kemungkinan kuat akan hal spesifik yang berkaitan dengan senjata itu. Dia tidak dapat langsung menguji kecurigaan ini, karena tubuhnya tidak cukup kuat. Tapi mengingat fakta bahwa api petir sekarang berada di tempat roh kegelapan yang telah menghilang bersama dengan kekuatan iblis. Dia mungkin tidak dapat mereproduksi serangan khusus mereka, tetapi masih mungkin untuk menggunakan Demon Spear dan Annihilation Hammer sebagai senjata ampuh. Petik 2. Siapa lagi yang bisa menjadi penguasa senjata itu jika bukan Tuan Hamel? Kata Doines, setelah memutuskan untuk tidak menunjukkan penolakan lebih lanjut terhadap kata-kata Eugene. Meskipun mereka hanya mengobrol sebentar, pahlawan hebat dari 300 tahun yang lalu ini masih memiliki kepribadian berapi-api yang sama seperti yang dijelaskan dalam dongeng yang diturunkan sepanjang sejarah. Saya yakin Anda memiliki banyak hal untuk diperhatikan, Eugene mendorong Doines. Aura kematian yang dia rasakan dari Doines terus bertambah dalam selama percakapan mereka. Petik 2. Dominic mungkin satu-satunya keturunanmu, tapi, meski begitu, bukankah seharusnya kamu setidaknya mengucapkan selamat tinggal kepada para tetua yang sudah lama kamu kenal, saran Eugene. Saya juga perlu menyiapkan surat wasiat, Doines setuju sambil tertawa kecil sambil berdiri. Petik 2. Terima kasih banyak atas pertimbangan Anda, Tuan Hamel. Sebagai seorang kesatria, aku merasa itu suatu kehormatan besar bisa bertemu denganmu seperti ini. Jika saya hanya punya cukup waktu, saya ingin meminta Anda menghibur saya dengan beberapa kisah masa lalu Anda, Tuan Hamel. Tidak mungkin, itu akan terlalu memalukan, Eugene menyatakan penolakannya dengan tatapan jijik sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, mengubah topik pembicaraan, Eugene bertanya, jadi, siapa yang akan menjadi ketua dewan berikutnya? Saya sedang memikirkan Charmaine, tapi dia mungkin tidak mau mengambil posisi itu, aku Doines. Jika itu masalahnya, maka adik laki-lakinya mungkin akan menjadi kepala dewan, renung Eugene. Ya, Doines setuju. Eugene tiba-tiba bertanya, apakah tidak apa-apa jika saya membuat satu permintaan saja? Tolong, bicaralah dengan bebas. Tinggalkan keluarga utama dari itu. Doines, yang menarik diri dengan hormat, mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Eugene. Maksudku, kamu seharusnya tidak melecehkan patriark karena masalah ini, Eugene menjelaskan. Karena, tanpa ada yang menambah masalahnya, dia pasti orang yang paling menderita hatinya saat ini. Petik 2. Ho, Doines terkekeh dengan senyum tipis mendengar kata-kata ini. Merupakan berkah bagi keluarga utama bahwa Anda menghargai mereka seperti ini, Tuan Hamel. Konon, aku tidak berniat menjadi patriark, Eugene bersikeras dengan hati-hati. Namun, karena Sir Hamel menghargai si kembar dan keluarga utama, bahkan jika Anda sendiri tidak menjadi patriark, saya yakin Anda akan memimpin keluarga utama menuju kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata Doines dengan percaya diri. Satu-satunya penyesalan yang tersisa di hati Doines adalah keinginan untuk melihat pemandangan seperti itu secara langsung. Namun, tidak mungkin mempertahankan hidupnya, dan seseorang harus bertanggung jawab atas situasi ini. Jadi dengan kematiannya, dia akan menyalakan api reformasi untuk klan. Petik 1. Kematianku mungkin ternodai oleh aib, tapi, ada senyum pahit di wajah Doines saat dia berbalik untuk pergi dan berpikir, tampaknya dengan kematianku, aku masih bisa berguna bagi keluarga. Saat dipanggil Singa Putih Abadi, dia telah hidup selama 120 tahun. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan mati seperti ini. Namun, Doines tidak membenci kematian seperti itu. Pada akhirnya, semua itu tidak penting.
Dengan kepercayaan buta pada cucunya dan kesombongannya sendiri dalam berpikir bahwa semua yang dia lakukan adalah demi klan, Do Ines telah menggali kubur ini untuk dirinya sendiri. Tentu, itu adalah kematian yang buruk dan tidak terhormat, tetapi sebelum dia meninggal, dia telah mengetahui bahwa legenda dari 300 tahun yang lalu sekarang tinggal di klan Leonhardt. Do Ines diam-diam menutup pintu di belakangnya. Di luar pintu, Genos menunggu dengan sabar. Genos mendekat untuk menawarkan dukungannya, tetapi Do Ines menggelengkan kepalanya karena menolak. Ayo pergi, kata Do Ines. Keduanya kemudian menuju ke meja bundar, di mana semua pertemuan Dewan Tetua diadakan. Do Ines bersikeras untuk berjalan menuju menara meja bundar dengan kedua kakinya sendiri untuk meninggalkan keinginan terakhirnya. 1. Do Ines berbicara dengan sangat hormat kepada Eugene sementara Eugene berbicara dengan sangat informal kepada Do Ines. Semacam pembalikan peran dalam cara bicara mereka. 2. Idiom asli Korea mengatakan, dengan paksa menjaga leher mereka tetap lurus, artinya berkeliling dengan kepala terangkat dengan bangga.